wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan na'imin. Asyhadu an la ilaha illallah Rabbuna Rabbul Alamin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadin Rasulullah. Allahumma salli ala habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat tarawih yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 9, "Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida." Hendaklah orang-orang beriman takut kepada Allah kalau mereka meninggalkan min khalfihim, di belakang mereka, zurriyah, anak-anak generasi yang di'afa, yang lemah. Khafu alaihim, takutlah kamu terhadap kondisi mereka. Falyattaqullah, maka dari itu bertakwalah kalian kepada Allah. Wal yaqulu qawlan sadida, dan selalulah berbicara, mengatakan kata-kata yang syadida, kata-kata yang mendidik generasi penerus. Ma'asyiral muslimin, jemaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayat ini menegaskan bahwa kita sebagai orang tua pun disuruh Allah takut apabila kita meninggalkan generasi yang lemah. Lemah yang paling merusak adalah lemah iman. Karena itu salah satu yang harus kita bangun untuk menciptakan generasi yang tangguh, harus memiliki keimanan agar dia tidak terombang-ambing, tidak mudah terpengaruh, tidak pula gampang menyerah, dan tidak mudah untuk putus asa melawan cobaan, menghadapi cobaan, sehingga dia menjadi generasi yang tahan banting. Maka yang pertama kita lakukan adalah menjaga kedekatan hubungan baik kita kepada Allah, menciptakan anak-anak yang beriman, yang yakin, yang mencintai Allah dan Rasulnya. Karena tidak ada panutan yang paling membuat kita berhasil kecuali kita mencontoh Rasulullah SAW. Kenapa Rasulullah kita contoh baru kita berhasil dunia akhirat? Karena orang yang paling berhasil di dunia dan akhirat itu cuma Rasul. Kemudian orang-orang yang meniru beliau dari kalangan sahabat. Secara logika, kalau kita mau sukses, maka kita harus mencontoh orang yang sukses. Nah, orang yang paling sukses di dunia dan di akhirat itu Nabi kita Muhammad SAW. Maka dari semua sisi kita harus mencoba memahami karakter Nabi, membaca sejarahnya, mengetahui karakternya, bagaimana seorang Nabi ketika menjadi seorang ayah, bagaimana seorang Nabi bersikap kepada keluarganya, kepada anak-anaknya, kepada anak kecil, kepada sahabat-sahabatnya, kepada umatnya. Ketika kita seorang pemimpin, kita melihat bagaimana Rasulullah SAW memiliki karakter pemimpin sehingga mengalami kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini yang pertama, kita tanamkan keimanan, dan keimanan ini akan bisa menjadi kokoh apabila yang kedua dan ketiga ini kita penuhi. Apa itu? Yang kedua tentunya kita memberikan dia ilmu. Semakin banyak ilmu kita tentang Allah, tentang Islam, tentang Tuhan, maka otomatis semakin yakin kita kepada Allah, semakin kuat keyakinan kita kepada Allah. Semakin rinci pengetahuan kita tentang Allah, af'al, asma, sifatnya, sampai kepada kalau kita mampu wilayah zatnya atau mendekati zatnya, mengerti kita, ya. Maka semakin rinci pengetahuan kita tentang Allah, maka otomatis semakin yakin kita kepada Allah, kekuasaannya, ketuhanannya. Dan kalau kita sudah mengenali Allah, maka mudahlah kita menggantungkan diri kepada Sang Maha Kuat,
Maka orang yang mau menjadi kuat harus berlindung kepada yang maha kuat. Apabila kita berlindung kepada yang maha kuat, kita menjadi kuat. Tapi kalau kita berlindung kepada orang yang lemah, bergantung kepada yang lemah, maka kita akan menjadi lemah. Ada satu riwayat ketika Rabi'atul Adawiyah menangis di kuburan, menangis menziarahi calon suaminya yang meninggal dibunuh oleh perampok, seorang pengusaha. Pengusaha ini berjanji akan menikahi dia, dan dia waktu itu sebatang kara. Profesinya sebagai penyanyi. Ada seorang pengusaha jatuh cinta kepadanya dan dia akan berjanji akan menikahi Rabi'ah Adawiyah yang sangat perhatian kepadanya. Tetapi setelah dia berhasil sukses pulang dari perdagangannya. Nah, setelah dia sukses berdagang, sewaktu pulang dia dirampok dan dibunuh. Dan jenazahnya dilihat oleh Rabi'ah Adawiyah di kuburan, dan dia menangis di kuburan itu. Lalu datang seorang kakek-kakek menyapa Rabi'ah Adawiyah. Apa dikatakan kakek itu? Hai Rabi'ah, kenapa engkau bersedih? Bagaimana aku tidak bersedih? Aku tidak punya orang tua, tidak punya saudara, tidak punya kakak, adik. Yang kupunya hanya harapanku satu-satunya cuma laki-laki ini, pria ini yang sangat memperhatikan hidupku. Dia sudah berjanji menikahiku, kami sudah berjanji untuk menikah. Setelah dia kembali, tetapi yang kembali kepadaku hanya jasad yang tak bisa berbuat apa-apa lagi. Lalu kakek tua mengatakan, hai Rabi'ah, kenapa engkau mencintai orang yang mati? Sedihlah engkau. Seharusnya kalau kau mau kuat, mau hebat, cintailah orang yang tidak mati. Kaget Rabi'ah, memang ada rupanya yang tidak mati. Ada. Itulah Tuhanmu, itulah Allah. Jika engkau mencintai Allah, Allah itu tak pernah mati. Maka masyarul muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apabila kalbu kita arahkan untuk mencintai Allah, kita hidupkan dengan amalan-amalan yang baik, dengan zikir, dengan pengetahuan ketuhanan, maka secara otomatis kita akan merasakan nikmatnya punya Tuhan Allah, dan semua hal-hal yang merintangi kehidupan kita adukan ke Allah dan Allah akan membantu menyelesaikannya. Nah, itulah bahasa tadi, kita akan menjadi kuat apabila kita berlindung, bergantung kepada Sang Maha Kuat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus belajar ilmu ini. Bagaimana supaya kita bisa mengenal Allah, bagaimana supaya kita punya ilmu yang cukup. Kalau bahasa Nabi, kafa bil mar'i faqihan idza abadallah, cukup bagi seseorang itu dianggap paham ilmu faqih agama apabila dia sudah mampu istiqomah beribadah kepada Allah. Artinya kita belajar ilmu agama ini sampai kita benar-benar bisa yakin dan istiqomah di jalan agama Allah, jalan kebaikan. Kalau kita masih melenceng-melenceng, itu pertanda keilmuan kita belum cukup untuk mengenal Allah, sehingga iman kita melemah dan melemah. Dan ilmu iman ini juga melemah apabila kita tidak barengi dengan amal. Karena amal itu adalah pelindung. Maka iman harus dikuatkan dengan ilmu, ilmu harus dipagari, dikuatkan dengan amal soleh. Rajin membaca Quran, rajin belajar. Kalau bakat kita misalnya ahli fikih, rajin belajar fikih. Kalau kita bakat kita ke tafsir, rajin belajar tafsir. Yang penting harus ada ilmu yang kita miliki yang bisa membuat kita dekat dengan Allah. Silakan kita menguasai ilmu umum, tidak ada masalah. Mau ilmu teknologi, saintifik, mau ilmu hukum, mau ilmu kedokteran, silakan. Tetapi kita harus punya ilmu agama yang mencukupi kalbu kita, diri kita untuk bisa mentaati Allah. Jangan sampai kita tidak punya ilmu agama sehingga ilmu-ilmu yang kita miliki itu tidak mampu membuat kita dekat dengan Allah, dan itu membahayakan kita. Ya. Maka di zaman dulu, masa lalu, ulama-ulama itu mereka di samping mereka ahli, misalnya ahli filsafat atau ahli ilmu alam, ahli astronomi, mereka juga mengerti Al-Quran, mengerti agama. Sehingga ulama-ulama masa lalu itu Ibnu Sina ahli kedokteran tapi paham agama, Ibnu Rusdi ahli filsafat, ahli kimia, ya.
Dikenal di barat dengan Ibnu Sina, Avicenna, bapak kedokteran. Mereka ahli, paham agama. Mereka tidak mau tinggalkan ilmu agama. Kenapa? Karena ilmu agama ini yang menyelamatkan kita dunia akhirat. Dan ilmu umum yang kita miliki ini akan kita gunakan untuk mengabdi kepada Allah kalau kita memahami ilmu agama. Tapi kalau kita nggak paham ilmu agama, maka nanti hidup kita dunia untuk dunia. Wa ma lahu fil akhirati min akhlaq. Dan kita tidak akan memperoleh apapun nanti bahagian dari akhirat. Kenapa? Karena qalbu kita tidak kita arahkan ke Allah. Kan zaman sekarang banyak orang mengatakan, betul nggak kamu kerja karena Allah? Ya, aku kerja karena Allah. Dia katakan dia adalah abdi Allah. Ketika dia sholat, dia menyebut inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, hidupku, matiku ku persembahkan kepada Allah. Itu yang setiap sholat kita ucapkan. Bukti nggak? Terbukti nggak kata-kata kita itu? Sholat kita, hidup kita, aktivitas kita untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana cara membuktikannya? Ya buktikannya gampang. Ketika kita mau berangkat kerja, coba lihat kalbu kita. Ada nggak niat kita kerja karena Allah? Ada nggak kita berangkat kerja mencari nafkah halal karena perintah Allah, bukan kemauan hawa nafsu kita, tapi karena perintah Allah? Nah jika ada, situ sudah mulai langkah kita benar. Kita bekerja karena Allah, mencari nafkah yang halal karena perintah Allah. Talabul halalu faridatun ba'dal faridah, mencari yang halal fardu setelah melaksanakan ibadah-ibadah fardu. Ada nggak dari kalbu kita seperti itu? Nah saat kita berangkat, ya Allah aku kerja berangkat mencari rezeki yang halal karenamu ya Allah, berangkat. Begitu kita berangkat kerja, kita juga masih ingat Allah. Ya, terjadi kesulitan, terjadi tantangan, masalah di pekerjaan kita, ya Allah bantu aku ya Allah menyelesaikan ini. Ya, kayaknya agak berat ini. Kita libatkan Allah dalam kerja kita. Seperti itulah kita bekerja. Dan setelah kita mendapat gaji, mendapat kerja, ya Allah ini gajinya kayaknya banyak, pendapatan banyak, ini ada zakatnya, ini ku zakatkan ke nama ya Allah. Seperti itu kita bekerja. Atau kita kerja, berangkat dari rumah nggak ingat Allah, begitu kerja nggak ingat Allah, pulang dapat gaji nggak ingat Allah. Apakah seperti itu yang diinginkan? Apakah seperti itu yang disebut dengan hamba Allah? Tidak ada ketergantungan, tidak ada permohonan. Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, ini seorang ini pada zaman jahiliyah dia kan rajin sekali menyantuni anak yatim, rajin sekali silaturahmi. Ada tak pahalanya dia Rasul? Enggak ada. Kenapa begitu? Ya karena masa jahiliyah dia lakukan seluruh amal kebajikan itu, dia tidak pernah qalbunya bergantung kepada Allah, minta ampun kepada Allah, ingin berjumpa kepada Allah. Itulah yang membuat amalan orang kafir haba'an mansura, seperti debu berterbangan. Kenapa? Setiap aktivitas mereka tidak ada Allah di dalamnya. Dan kita orang beriman tidak boleh seperti itu. Ya. Kenapa? Karena kita sudah berikrar setiap sholat, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, nusuk mirip atau satu akar dengan kata manasik, manasik haji, aktivitas perbuatan haji. Wa nusuki, aktivitas perbuatan hidupku, kerjaku, aktivitas hidupku. Wa nusuki, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin, hanya kupersembahkan kepada Allah. Nah inilah yang disebut dengan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk sebagai hambaku, penyembahku, mengabdi kepadaku. Kenapa? Karena hidup mati kita, aktivitas kita sebenarnya kita lakukan karena perintah Allah. Nah kalau kita lakukan karena perintah Allah, kan kita tidak berani berbuat maksiat. Kenapa? Ya karena kita kerja karena Allah. Kita perintah mencari nafkah yang halal, itu karena perintah Allah. Siapa yang mencari rezeki yang halal, talabul halal, mencari rezeki yang halal itu sama pahalanya dengan jihad. Susah payah, kelelahan, yang capek yang kita lakukan dalam mencari rezeki yang halal menghapuskan dosa-dosa kita. Dosa-dosa yang tidak bisa dihapuskan dengan sholat, dengan puasa, dengan zakat, ibadah-ibadah mahdoh lainnya. Tapi hanya bisa dihapuskan dengan susah payah mencari yang halal. Masyarul muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga. Ya. Yang pertama tadi adalah beriman, mantapkan iman, kecintaan kepada Allah Rasul. Yang kedua berilmu, yang ketiga beramal, yang keempat punya ijah. Punya ijah itu adalah memiliki wibawa,
Wibawa itu mereka, generasi bangsa ini, mereka tidak menggantungkan diri kepada makhluk, dan mereka punya ijah dalam arti punya prinsip hidup dan tidak menghinakan dirinya kepada orang-orang lain, termasuk orang-orang di luar Islam. Tidak menjadi pengemis, tidak membangga-banggakan harta, kekayaan, prestasi orang tuanya. Sehingga Imam Ali pernah mengatakan, kata Imam Ali, laisal bata mayyaqulu kana abi walakinnal bata mayyaqulu hauna mayyaqulu hana za. Artinya seorang pemuda itu dikatakan pemuda, bukan pemuda yang mengatakan, oh ayahku begini, oh ayahku begini, kakekku dulu hebat begini, menteri, ayahku presiden ini. Yang dibanggakan ayahnya, kakeknya dibangga-banggakannya, dia sendiri entah kemana di situ-situ aja. Tapi dibanggakannya, asik membanggakan orang tuanya dia. Bukan pemuda yang seperti ini, banyak berhayal, banyak membanggakan ayah orang tuanya. Yang pemuda yang sebenarnya adalah dia bangga dengan prestasi dirinya. Yang penting bagaimana aku bisa sukses. Itu ayahku, beda ayahku sama aku. Itu kakekku, beda kakekku dengan aku. Tapi dia lebih bangga, bersemangat untuk membuat dirinya sukses. Inilah yang disebut dengan ijah. Ya, dia ada wibawa. Dia tidak ingin bergantung kepada ayah, ibunya, kepada kakek, neneknya, tapi dia bisa mandiri. Dia bisa menghidupi dirinya, dia bisa berpikir mandiri, dan dia bergantung kepada Allah, dan juga dia punya prinsip tidak mau menghinakan dirinya, tidak mau bergantung kepada orang-orang yang sebenarnya dia tidak boleh bergantung terus-menerus kepada orang tuanya. Ini pemuda seperti ini yang memiliki semangat yang kuat, yang akan mudah mendapat kemajuan baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia orang seperti ini akan dianggap berwibawa karena tidak menjadi pengemis. Di akhirat tentu dia akan mendapat kemuliaan karena dia bangga, dia senang dengan usahanya sendiri. Kalau bahasa Nabi Daud itu menjadi nabi yang terbaik, salah satu disebabkan adalah dia makan dan minum dari usahanya sendiri, tidak pernah dari meminta-minta kepada orang lain, tapi dari usahanya sendiri. Nah, itu termasuk yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Sedangkan orang-orang yang mengemis dalam hidupnya, mencari nafkah dengan cara mengemis-ngemis, mencari kekayaan dengan cara mengemis-ngemis, orang seperti ini kata Nabi nanti datang menghadap Allah di hari kiamat hanya dengan tulang belulang, tanpa jasad, tidak ada kulitnya, tulang belulang, tengkoraknya aja yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena jasadnya itu tumbuh dari meminta-minta. Kecuali memang dia orang cacat, tak bisa berusaha, tak ada lagi yang bisa dia lakukan kecuali hanya itu. Beda. Nah, itulah dalam agama kita. Jadi dalam agama kita ini sebenarnya selalu memotivasi kita untuk sukses di dunia maupun sukses di akhirat. Dan kita punya prinsip, Masyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa sedikit menambah bagi kita semangat, terutama anak-anak muda kita. Ya, teruslah bergantung kepada Allah, terus meminta. Ingat bahwa tidak ada yang lebih kuat daripada Allah Ta'ala, maka selalu berlindung meminta kepada yang Maha Kuat kalau kita menjadi kuat. Dan ingat bahwa tidak ada yang tidak bisa dilakukan Allah Ta'ala. Sehingga apapun yang kita usahakan, kalau kita dekat dengan Allah, kita mau, Allah kabulkan, semuanya akan menjadi kenyataan. Inilah yang harus ditanamkan prinsip kepada anak-anak muda, sehingga anak muda kita ini bisa sukses baik di dunia maupun di akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.